Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Qur'an hadis ya. Di mana sekarang kita akan mempelajari suatu hadis yang sangat mulia, yang sangat agung ya, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, dengan judul apa? Agama adalah nasihat. Baik anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Pak Arf akan bacakan hadisnya, kalian dengarkan terlebih dahulu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat yang mulia Tamim Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari ya. An Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qulna liman ya, maka kami pun bertanya, para sahabat bertanya, kepada siapa, untuk siapa? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ada 5. Yang pertama untuk Allah, kemudian untuk kitab Allah, kemudian untuk Rasul Allah. Yang keempat adalah untuk pemimpin kaum muslimin, dan yang kelima untuk kaum muslimin secara umum. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, setelah kita membaca bersama-sama nih hadisnya, sekarang kita mulai mengambil isi kandungan ya, atau memahami kandungannya. Apa aja sih faidah yang terkandung di dalam hadis tersebut ya. Pertama ya, Pak Arf akan jelaskan dulu terkait perawi hadis ini, yaitu sahabat yang mulia Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu ya. Tamim bin Aus ya radhiyallahu anhu ya, beliau adalah seorang sahabat yang mulia ya, yang memiliki julukan Abu Ruqayyah ya, yang mana beliau ini berasal dari Palestina. Masya Allah, ternyata beliau ini berasal dari mana? Palestina. Yang mana beliau datang ke Madinah pada tahun 9 Hijriah, dan ketika itu beliau masuk Islam ya. Dan beliau wafat ketika pada tahun 40 Hijriah ya. Nah, Tamim bin Aus ini radhiyallahu anhu itu dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat rajin beribadah ya. Bahkan beliau ini sangat rajin membaca Al-Qur'an. Nah, ini termasuk teladan yang sangat baik ya. Tentunya kita harus mencontoh beliau ya. Sebagai seorang muslim ya, kita harus meneladani perilaku sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya di sini Tamim bin Aus radhiyallahu anhu, di mana beliau ini sangat rajin beribadah dan sangat suka membaca Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita ambil faidah dari hadis ini ya. Ya, hadis ini menceritakan atau menjelaskan tentang bahwasannya agama Islam adalah nasihat ya. Bahkan Nabi SAW mengulangnya sampai berapa kali? 3 kali ya. Nah, untuk siapa nasihat-nasihat ini? Ya, ada 5 ya. Untuk Allah, kemudian untuk kitabnya, untuk Rasul, kemudian untuk para pemimpin kaum muslimin, dan juga untuk kaum muslimin secara umum ya. Nah, kita mulai satu persatu kita bahas nih. Nah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala maksudnya bagaimana ya? Maksudnya adalah kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, di mana tauhid adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Dan juga apa? Kita menjauhi kesyirikan ya, sebagai lawannya ya. Yang mana syirik ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar ya. Dan juga ya, tentunya pembahasan tauhid ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Pak Arif harap kalian baca-baca kembali dan kalian harus amalkan hal ini, karena tauhid adalah sebab seorang itu masuk surga,
Dan tauhid adalah ya sebab seseorang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan juga kita harus menjauhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala secara umum dan juga menjauhi segala larangannya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka kita harus taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melarang kita untuk berdurhaka kepada orang tua, maka kita akan jauhi perbuatan tersebut. Ya. Kemudian nasihat yang kedua adalah nasihat kepada kitab. Ya. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya kita meyakini bahwasannya Al-Quran, ya kitab Allah yang Allah turunkan ini, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, adalah apa? Ucapan Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga harus apa? Senantiasa membenarkan segala berita yang ada dalam Al-Quran, ya. Baik berita tentang orang-orang terdahulu, kejadian orang-orang terdahulu, atau kejadian yang akan datang, ya, tentang hari kiamat misalnya, atau tentang suatu hal yang gaib, ya, tentang sifat-sifat surga dan juga sifat-sifat neraka. Kita harus benarkan hal tersebut. Dan juga kita harus mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, ya. Hukum-hukum terkait tentang sholat, ya, tentang puasa, ya, bahkan tentang pidana, ya, seperti orang yang mencuri, seperti orang yang berzina dan lain sebagainya. Kemudian juga kita harus ya membacanya. Kita harus membacanya, menghafalnya, ya, mentadabburi makna-maknanya, ya. Dan setelah itu apa? Kita amalkan, ya, dan juga kita ajarkan kepada orang lain. Kemudian nasihat yang ketiga yaitu nasihat untuk Rasulullah. Maksudnya apa? Yaitu kita meyakini bahwasannya Rasulullah SAW adalah seorang hamba, ya, sama seperti kita, sehingga kita tidak boleh gulu berlebih-lebihan pada beliau, ya, sampai mendudukan beliau, ya, derajat apa ketuhanan misalnya. Namun ya walaupun Rasul ini sama dengan kita sebagai seorang hamba, namun beliau itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para hamba yang lain, ya, dengan cara apa? Mengangkatnya menjadi seorang rasul. Ya, dan ini kita harus yakini bahwasanya Rasulullah adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain itu juga kita harus ya, mentaati perintah beliau, ya, dan juga menjauhi larangannya, ya, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa? Hendaknya kita tidaklah beribadah kecuali dengan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berbuat bid'ah, ya, mengada-ngadakan suatu ibadah dalam agama ini. Kemudian nasihat yang keempat adalah untuk pemimpin kaum muslimin, ya. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya adalah kita mengakui kepemimpinannya. Kita harus akui bahwasannya kepemimpinannya, ya. Dan juga kita senantiasa mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf, ya. Tidak memberontak kepada mereka. Dan juga apa? Kita senantiasa memberikan nasihat kepada mereka ketika mereka salah, ya, dengan cara yang baik, ya. Yaitu apa? Yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi, ya. Tidak menasihati mereka dengan cara terang-terangan, ya, atau yang lebih parah dengan cara berdemo. Kemudian nasihat yang terakhir, ya, yang kelima adalah nasihat untuk kaum muslimin secara umum, ya. Apa itu yang dimaksud dengan nasihat kepada kaum muslimin? Ya, yaitu kita senantiasa berbuat baik pada mereka, ya, mengajarkan ilmu kepada mereka. Ya, kalian sudah belajar tentang agama, kalian ajarkan, ya. Kalau kalian punya teman yang nggak tahu tentang ilmu agama, kalian punya adik yang nggak tahu, kalian ajarkan kebaikan kepada mereka, ya. Kemudian juga memberikan pertolongan kepada mereka, ya, ketika mereka tertimpa musibah, dan juga senantiasa memberikan perhatian, ya. Dan jangan lupa, ya, senantiasa kita doakan, ya, kebaikan kepada seluruh kaum muslimin, ya. Misalnya seperti doa untuk agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kaum muslimin secara umum, seperti Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai akhir doa, ya. Atau doa-doa yang lain yang mengandung kebaikan, ya, seperti kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin di seluruh dunia mendapatkan rasa aman, ya, mendapatkan
perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga penjelasan yang singkat ini bisa difahami oleh kalian ya. Dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Pak Arif mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.